Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Rifin Anugraha dengan NIM 23301030056. Saya Rizky Nur Hidayat dengan nomor NIM 2330103057. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep manajemen peserta didik, Prinsip-prinsip manajemen peserta didik, dan yang terakhir teknik manajemen peserta didik. saksikan video presentasi kelompok kami. Baik, yang pertama akan menjelaskan mengenai manajemen. Manajemen peserta didik memiliki dua pembahasan. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah suatu pengelolaan yang dilakukan oleh instansi tertentu yang bertujuan untuk menggapai suatu tujuan secara efektif dan efisien melalui proses planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, executing atau pelaksanaan, dan yang terakhir controlling atau pengawasan. Lalu peserta didik. Peserta didik berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tulab, yang bentuk jamak talib, yang artinya penuntut ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan di suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik secara sederhana dari kedua istilah tersebut, manajemen peserta didik adalah suatu pengaturan atau penataan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan peserta didik, dari peserta didik masuk hingga peserta didik keluar dari suatu lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Terdapat beberapa prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian pengelola pendidikan. 1. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi peserta didik itu sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, dan juga minat dan bakat dan lain-lainnya. Sehingga diperlukan suatu wahana untuk mengembangkan secara optimal. Yang ketiga, peserta didik hanya akan termotivasi untuk belajar ketika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, selanjutnya mengenai materi teknik manajemen peserta didik. Secara umum, ruang lingkup dari teknik manajemen peserta didik memiliki beberapa unsur dari teknik manajemen peserta didik. Yang pertama dari perencanaan peserta didik, lalu yang kedua penerimaan peserta didik baru, lalu yang ketiga orientasi peserta didik, lalu yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, lalu yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, lalu yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, yang ke-8 mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, yang ke-9 kode etik dari pengaduan, pengadilan, hukuman, dan kedisiplinan dalam peserta didik. Mungkin itu saja mengenai teknik manajemen peserta didik. Oke, dapat kita tarik kesimpulan dari materi manajemen peserta didik, yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien yang dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Baik, mungkin itu saja presentasi kami mengenai manajemen peserta didik. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.